Kami menyadari bahwa pendidikan tidak hanya urusan dalam rangka pencapaian akademik, tetapi kemudian membiasakan anak untuk berbudaya bagus itu menjadi bagian dari pendidikan kami. Besarnya kegiatan aktivitas di sekolah membuat sekolah kami memiliki sampah yang dalam jumlah banyak, utamanya sampah-sampah yang masih tidak bisa dihindari adalah sampah-sampah plastik yang sulit pengelolaannya. Ini menjadi tantangan bagi kami di sekolah untuk memberikan penyelesaian agar sampah-sampah plastik yang menumpuk di sekolah dapat berdaya guna. Kami mengajak para siswa di masing-masing kelas untuk mengelola sampah yang mereka produk dari hasil kegiatan mereka, membawa tempat, membawa kotoran-kotoran dari kantin yang berupa plastik untuk mereka kumpulkan. Mungkin ada beberapa sampah yang bisa digunakan ulang sebagai bahan pembelajaran maupun bisa dikumpulkan untuk mendapatkan penghasilan dari sampah-sampah yang mereka kumpulkan di kelas-kelas. Jadi kami menghimbau kepada para siswa agar sampah yang mereka lakukan di kelas dapat dipilah, kemudian dikumpulkan bagian-bagian mana yang bisa dikelola ulang dan bagian-bagian mana yang bisa langsung dibuang di tempat sampah. Di sekolah, kami juga melakukan usaha-usaha pemberitahuan kepada semua pihak agar jika mereka kemudian membawa sampah ke sekolah untuk dapat dikelola dengan baik, dibuang di tempat sampah sesuai dengan pemilahannya. Ini dapat kami lakukan bersama melalui koordinasi guru, karyawan, baik juga dengan anak-anak, agar sekolah kami nampak hijau. Sedikitnya kami sudah dapat mengurangi jumlah sampah yang ada di sekolah melalui pusat-pusat pengelolaan di kelas-kelas anak. Setiap hari anak-anak kemudian mengumpulkan sampah-sampah yang mereka kumpulkan di kelas melalui tempat sampah tertentu yang sudah kami siapkan ke bank sampah yang kami miliki di belakang sekolah. Kemudian di sana ada petugas yang mencatat berapa sampah yang dikumpulkan oleh kelas 7, berapa sampah yang dikumpulkan oleh kelas 8 maupun kelas 9. Catatan ini sengaja kami lakukan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak bahwa mereka mengetahui seberapa banyak sampah yang dapat dikelola di sekolah. Kami juga meminta kepada para guru mapel, mata pelajaran di kelas, untuk memasukkan sedikit-sedikit tentang gunanya kita mengelola sampah, agar anak-anak ke depan memiliki pengetahuan atas pentingnya pengelolaan sampah, terutama sampah plastik. Dalam integrasi mapel ini, anak-anak mendapatkan pengetahuan dari guru-guru betapa pentingnya dan betapa bahayanya. Dari guru-guru tertentu, mereka juga mendapat informasi, mendapat pengalaman untuk mengubah kembali sampah-sampah yang mereka dapatkan itu menjadi hal-hal yang berkreasi tinggi sehingga dapat digunakan di sekolah. Ada banyak sekali vas bunga atau pot-pot bunga yang diproduksi anak-anak dari hasil pembelajaran seni dan budaya. Hasilnya kami sangat merasa berterima kasih karena sekolah kami dapat ditunjuk sebagai sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Kami mendapatkan penghargaannya dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai sekolah adiwiyata. Kemudian tentu kami memiliki dampak, tantangan dan dukungan. Tantangan kami harus terus menjaga agar program ini tetap berlangsung di sekolah, dan dukungan yang kami berikan kepada semua di lingkungan sekolah ini tentu menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk anak-anak maupun untuk sekolah secara umum. Pengelolaan sampah terintegrasi menjadi pemikiran bagi kami di masa yang akan datang, meskipun kemudian beberapa kami telah melakukan sampah-sampah hijau, kami masukkan di tempat sampah yang sudah kita buat di bawah
lantai yang ada di sekolah kami, terutama di pojok-pojok halaman, agar kemudian sampah-sampah daun itu bisa bermanfaat untuk menjadi pupuk dan kita gunakan untuk taman-taman di sekolah. Selanjutnya kami berharap bahwa meskipun ini kecil tetapi bermanfaat, tetapi kemudian dapat membantu menjadikan sekolah kami semakin hijau. Semoga penelitian sederhana ini atau praktik baik yang saya sampaikan ini menjadi bermanfaat bagi kami sebagai keluarga besar SMP Negeri 1 Nganjuk dan umumnya untuk sekolah-sekolah lain. Terima kasih. Ini adalah meja kerja saya di SMP Negeri 1 Nganjuk. Saya cukup punya kebanggaan memajang hasil karya siswa-siswa saya dari hasil limbah plastik yang mereka hasilkan di kelas mereka masing-masing. Sengaja di beberapa saat kami menyelenggarakan kegiatan perlombaan untuk merecycle limbah-limbah produk plastik yang ada di kelas-kelas mereka untuk menjadi bahan-bahan atau barang-barang yang memiliki nilai guna yang tinggi. Syukur-syukur bahwa karya mereka dapat dijual sehingga menghasilkan dana dan bisa mereka kumpulkan untuk di kelas-kelas mereka masing-masing. Ini kami sampaikan kepada semuanya bahwa upaya untuk merecycle sampah-sampah plastik yang ada di SMP Negeri 1 Nganjuk menjadi barang-barang yang berguna dengan harapan mereka, para siswa, dapat memiliki pengalaman menarik ketika mereka belajar di SMP Negeri 1 Nganjuk dengan muara bahwa suatu saat ketika mereka berada di keluarga, mereka dapat mengumpulkan limbah-limbah plastik yang ada di rumah-rumah mereka dengan harapan bahwa selain rumah mereka akan terhindar dari tumpukan sampah plastik, anak-anak juga memiliki pengalaman yang bisa dibawa di keluarganya untuk merecycle limbah-limbah plastik itu menjadi barang-barang yang berguna. Apakah mereka bisa menggunakan sebagai tempat pensil, tempat pulpen yang mereka butuhkan di meja belajar mereka, atau untuk memperindah rumah mereka dengan menghasilkan karya-karya seperti yang kali ini sengaja kami pajang di ruang kerja saya untuk memberikan kebanggaan yang luar biasa bagi anak-anak ketika mereka sudah memiliki kreativitas tinggi. Usaha-usaha yang kami lakukan dalam rangka penanganan sampah plastik di sekolah ternyata disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Lingkungan Hidup. Di akhir tahun 2023, di awal tahun 2024 kami menerima piagam penghargaan sebagai sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dan dinyatakan sebagai sekolah adiwiyata. Kami sangat berbahagia sekali ketika dinas-dinas dan pemerintah kabupaten menyambut usaha-usaha sederhana kami, meskipun sebenarnya yang ingin kami dapatkan adalah suasana yang membuat anak-anak menjadi cinta lingkungan, anak-anak menyadari betapa pentingnya penjagaan lingkungan melalui pengelolaan sampah plastik di sekolah. Saya sebagai salah satu guru di SMP Negeri 1 Nganjuk sangat mendukung program yang dicanangkan oleh kepala sekolah kami, Ibu Winarsih SPD MPD, yaitu tentang pengelolaan sampah plastik berbasis inovasi dan ekonomi sirkuler.
Dampak yang kami rasakan diantaranya adalah lingkungan sekolah kami menjadi lebih tertata, lebih rapi, dan lebih bersih. Sehingga situasi belajar di sekolah kami menjadi lebih nyaman. Selain itu, siswa-siswi kami juga mendukung program tersebut. Peran serta mereka dalam mengelola sampah menjadi sangat menentukan bagaimana langkah kepala sekolah kami untuk bisa mensukseskan program yang beliau canangkan. Kami sekali lagi berterima kasih kepada kepala sekolah kami sehingga sekolah kami bisa menjadi sekolah yang lebih maju, lebih bersih, dan lebih inovatif. Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas kebijakan program pengelolaan sampah di sekolah. Pengelolaan sampah di sekolah sangat berguna untuk kami belajar di kelas. Semoga program ini sukses selalu. Meskipun sulit, kami ingin terus mendukung program kebersihan berbasis kelas di lingkungan sekolah. Semoga kedepannya sekolah kami menjadi semakin bersih, semakin nyaman, dan juga semakin menyenangkan untuk belajar. SMP Negeri 1 Nganjuk, cerdas berprestasi.